Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sore. sore, Kak Sul. Baik, Nah, Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk sharing di sore hari ini ya. Gimana kabarnya, Iya, Vin? alhamdulillah baik. Kak Sul gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Suaraku aman nggak? Takutnya Aman, delay aman, gitu. aman, aman. Aman-aman. Lagi di mana nih, Vin? Lagi di rumah temen. Oke, hari ini uh, mau dengar cerita Vina nih ya sebagai content writer ya. Ya, Dari IG-nya wah udah keren banget nih Vina memulai apa karirnya sebagai content creator ya. Tapi sebelumnya mau dengar cerita Vina dulu, boleh deskripsiin Vina secara singkat terus gimana sampai bisa jadi ke content creator gitu dengan latar waduh. belakang Vina. Sekarang. Oke. Selamat sore, Kak Sul. Jadi, aku bercerita sedikit lah ya. Ya, Aku silakan. sebagai writer itu dari tahun, kalau diseriusin ya, dari tahun 2016. Cuma kalau udah hobi nulis itu dari tahun 2011. Udah sering buat blog juga sebenarnya, cuma masih gratisan kan. Hmm. Cuma kalau udah mulai serius nulis di media-media itu dari tahun 2016. Awalnya suka nulis itu dari lihat mama dulu nonton sinetron Catatan Hati Seorang Istri. Dan itu pemerannya itu eh, Dewi Sandra kan ya. Dia pemerannya suka nulis blog. Aku langsung lihat kayak kayaknya seru ya nulis blog gitu. Nulis-nulis seru gitu. Kalau cuman di buku tulis kayaknya nggak ada yang baca kok sayang banget gitu. Akhirnya aku memberanikan diri pada saat itu aku kelas 5 SD, memberanikan diri untuk buat blog gitu. Ya udah, buat blog ya sih mah curhat-curhatan lah, namanya mana sih anak SD. Tapi ya habis itu nama domainnya masih sering ganti-ganti. Ya anak alay lah pada zamannya. Akhirnya tahun 2016 tuh aku SMA lah baru diseriusin nulis, beli domain tahun 2020, beli domain berbayar. Nah, itu perjalanannya dari tahun 2016 sudah mulai nulis di media-media. Tuh awalnya di Hipwi aku nulisnya. Jadi masih suka-suka tentang galau-galau yang rame-ramenya gitu kan. Pasti banyak yang baca kalau galau-galau, apalagi tentang percintaan, hubungan gitu. Gitu sih. Terus kalau nulis-nulis di media lain udah pernah juga di koran Pikiran Rakyat. Itu cuman berapa bulan doang sih jadi konten kreator di sana. Karena lumayan padat ya nulis sana, kayak sehari tuh harus 10 tulisan gitu. Agak berat dengan waktu, jadi kemarin cuma bentar, habis itu nulis di akhirnya fokus lagi nulis di blog lagi gitu. Mungkin gitu sih Kak ceritanya, perjalanan aku ya nulis dari tahun 2016 gitu. Diseriusinnya. Ya, 2016. Itu menarik banget sih. Eh, Awalnya terinspirasi dari nonton sinetron gitu ya. Wah, kayak orang nonton sinetron tuh kayaknya ya udah nonton aja Iya. gitu. Ini bisa menjadi inspirasi buat oh seru ya nulis blog terus ngeblog deh gitu nulis. Wah, beda nih memang ya, Vin. Kalau Vina sendiri kan tadi em, ngelihat dari sinetron terus kayaknya seru nih. Sempet nulis-nulis di diary dulu nggak gitu? Apa langsung ngeblog aja gitu? Ya, nulis diary emang awalnya suka nulis tapi di buku tulis gitu. Mhm. Terus kalau sebelum sebelum buat blog tuh masih nulis-nulis di buku tulis doang lah atau di Word komputer kan. Mhm. Komputer tua lagi. Jadi masih nulis-nulis asal-asal aja gitu kan. Lama-lama ya mulai diseriusin lah, kayak ikut-ikut kelas menulis gitu kan. Biar tulisannya lebih terarah dan lebih bagus gitu. Kalau boleh tahu biasanya dapat inspirasinya dari mana aja nih buat nulisnya? Kan nggak gampang ya kalau apa buat menghasilkan
konten gitu ya, apalagi kan nulis kayak gitu, apa datang aja atau gimana sih kamu dapetin Ya, ide? kalau inspirasi itu biasanya apa yang aku dapetin, Hmm. jangan pernah aku lewatin gitu. Kayak misalnya aku dapetin ide itu kan misalnya dari ngobrol sama orang, dari lingkungan sekitar, atau keresahan dalam diri sendiri aja gitu. Biasanya itu aku jadiin konten. Terus misalnya, makanya aku tuh sering one on one nih, gara-gara itu biar barangkali aku dapat ide ya kan, dapat ide dari orang, terus bisa aku masukin namanya ke bank ide. Itu ada bank ide aku tulis di HP, notes HP, namanya Bang Ide, itu semua ide-ide. Jadi ketika aku menulis, aku tinggal lihat Bang Ide, oh ya aku belum nulis ini, tinggal tulis gitu. Udah ada bahannya, tinggal ditulis aja. Jadi idenya nggak pernah kehabisan ide kalau mau nulis gitu. Jadi aku selalu sediain bank ide. Itu jadi setiap aku dapat ide, entah dari percakapan bersama orang, atau misalnya dari lingkungan, atau dari keresahan dalam diri, atau lagi overthinking apa, itu biasanya aku buat jadi tulisan gitu. Gitu. Jadi udah punya bank ide sendiri gitu ya. Dan tadi munculnya dari pengalaman, dari ya apa ketemu orang gitu ya, ngobrol. Iya. Oke. Pernah stuck nggak sih? Maksudnya tadi kan kamu bilang nggak pernah kehabisan ide karena ada bank ide, tapi pernah di situasi yang, aduh bingung nih mau nulis apa gitu. Kalau apa writer tuh bisa bilang apa? Mental block. Itu mental block apa ya? Writer's block. Ya, writer's block ya kayak gitu. Pernah mengalami seperti itu nggak, Vin? Ah, pernah. Bahkan dulu sering banget ngalamin itu karena belum nemu polanya. Hmm. Biasanya tuh orang-orang writer's block tuh belum tahu mau ngebahas apa gitu. Belum tahu, kayak aku tuh biasanya udah tahu nih mau bahas apa, cuma bingung pembukaannya apa ya, paragraf pertamanya apa ya. Itu biasanya aku masih bingung kayak gitu kalau dulu tuh. Jadi, duh ngebahas apa ya? Itu biasanya kurang riset biasanya. Kurang cari-cari tulisan lain atau kurang baca juga, kurang amunisi gitu kan. Jadi aku kadang kalau udah kayak gitu, solusinya biasanya baca buku lagi. Kalau nggak baca buku, baca artikel yang lain. Jadi biar ngisi amunisi lagi, ngisi ide-ide lagi, baru habis itu nulis lagi gitu. Kalau udah semangat lagi. Tapi biasanya orang-orang writer's block itu biasanya emang karena belum ada pressure, belum ada tekanan, pressure deadline. Biasanya kan kalau udah kepepet-kepepet nih, udah Nah, gak nulisnya karena kepepet. Tapi kalau emang nggak ada pressure, nggak ada deadline, ya udah malas-malasan jadinya alasannya writer's block tadi gitu. bener ya, the power of kepepet tuh ampuh banget. Ngaruh banget memang. Jadi hampir semua ini kalau udah the power of kepepet kayak udah jadi aja gitu ya. Iya, iya. Ya, oke. Nah, kalau kamu sendiri dari bank ide yang udah kamu bikin gitu, tulisan yang kamu bikin paling mudah gitu, kamu bikin tulisan genre apa sih? Paling mudah. Menurut aku nggak ada yang paling mudah, semuanya susah karena butuh riset ya. Cuma maksudnya yang paling ngalir tuh biasanya dari keresahan sendiri dan emang udah aku sukain dan aku kuasain juga. Misalnya kayak tentang self development, misalnya kayak tips trik gitu. Itu masih karena kan keresahan sendiri kan. Misalnya kemarin aku nulis, biasanya aku kan nulis nih untuk ulang tahun. Misalnya kan aku kemarin baru ulang tahun, aku biasanya tulis tuh, aku ngasih hadiahin diri aku tulisan itu biasanya tentang hal-hal yang relate sama aku. Kayak kemarin tahun lalu aku buat tulisan bagaimana menjadi orang yang dewasa gitu lah kan. Aku nulis kayak gitu, jadi aku masih masih relate lah dengan keadaan umur-umur yang baru masuk quarter life crisis gitu. Jadi masih aku membahasnya kalau yang tahun-tahun lalu tuh itu tadi quarter life crisis gitu. Jadi tergantung kitanya mau ngebahas apa, dan biasanya kalau yang paling mudah itu tadi yang relate sama kita gitu. Jadi yang ngalir yang itu terkait ini ya, diri sendiri, misalnya relate ke keresahan pribadi gitu ya. Hmm. Kalau yang kan susah ya, ya mungkin yang agak butuh effort lebih gitu. Nulisnya tentang apa? Yang nggak aku sukain atau yang nggak aku kuasain sama sekali, kayak misalnya tuh tentang otomotif, kan kadang ada tuh pesanan dari klien misalnya tentang otomotif, atau tentang yang aku sama sekali nggak ngerti kayak tentang apa ya kemarin,
tentang bisnis, tentang saham. Sebenarnya aku paham, cuma kan ada ngebahasnya tuh hal-hal yang aku masih masih mikir gitu. Ini moderat apa gitu-gitu lah, masih bahasan-bahasannya yang masih terlalu tinggi banget, itu kadang aku risetnya lama tuh. Karena harus baca-baca dulu kan dari sumber-sumber atau lihat-lihat artikel lain. Jadi itu biasanya butuh effort kalau yang hal-hal yang kita nggak kuasain gitu. Sama sekali kita nggak suka dan nggak kuasain tuh biasanya butuh effort lama untuk nulisnya. Oh gitu. Berarti kalau dapat dari klien yang temanya yang yaitu tadi kamu kurang kuasai ya, itu butuh effort banget gitu ya buat ngasih Iya, tulisannya. tulisannya. Kalau aku penasaran tadi, gimana kamu apa kan awalnya nulis-nulis blog gitu ya, terus kamu bisa menghasilkan tulisan sampai bisa jadi maksudnya menghasilkan gitu ya. Itu gimana prosesnya, Vin? Prosesnya. Jadi awalnya emang kalau nulis itu belum ada hasilnya dulu gitu. Nah, Mm-mm. aku biasanya untuk biar punya nama dulu lah istilahnya. Jadi biar banyak yang baca dulu, aku taruh di media-media yang memang gratis. Kayak tadi kan Hipu ya, dulu tuh masih gratis kan. Tapi sekarang tuh sebelum sekarang vakum, Hipu itu pakainya pakai poin gitu. Terus kayak misalnya dulu tuh masih kalau ngepost di Hipwi itu masih banyak yang baca sampai ribuan, bahkan yang nge-share pun sampai ribuan gitu. Jadi emang biasanya aku nyari nama dulu lah gitu biar dikenal dulu sama orang gitu. Habis itu aku gabung ke komunitas-komunitas, komunitas blogger, komunitas penulis. Itu biasanya kalau mau dapat job, dapat cuan tuh dapat dari komunitas biasanya paling sering. Kayak misalnya karena kan namanya klien nggak jarang kan yang namanya percaya dengan personal gitu. Biasanya udah percaya sama komunitas, ya udah nanti komunitas yang cari orang-orangnya gitu. Jadi dapat job sering dari komunitas sih. Aku rasain banget dapet klien gitu. Terus gimana caranya memonetisasi gitu lah istilahnya menghasilkan uang dari tulisan, harus punya dulu brand kita, brand sendiri kayak misalnya website sendiri, blog sendiri sebagai portofolio kita juga untuk menjual diri kita di hadapan para klien atau di hadapan perusahaan-perusahaan misalnya kalau mau kerja di perusahaan atau freelance gitu. Berarti, banyaknya portofolio dulu, terus masuk komunitas ya. Dari situ Ya, benar. eh, pertama kali dapat klien nih, dari mana sih? Dan itu eh, di bidang apa gitu? Ya, aku pertama kali dapet klien dari IG. Di DM di IG. Oke. Jadi ditawarin untuk nulis artikel, Mm-mm. beberapa artikel gitu ditawarin kan selama seminggu, seminggu doang sih. Jadi selama seminggu suruh buat, nanti baru di TF awalnya DP dulu, baru habis itu akhirnya baru di full gitu. Itu sih pertama kali dari Instagram. Jadi penting banget sebenarnya untuk membangun personal branding di sosial media kan, karena biar portofolio kita tuh dapat terlihat di hadapan orang-orang gitu. Itu artikel tentang apa, Vin? Kemarin tuh tentang finansial sih, keuangan. Jadi tentang gimana tips trik ringan aja sih gimana cara mengelola uang, tips trik ya finansial sih, financial management kemarin gitu untuk brand bisnis sih. Oke. Dah, kalau kamu sendiri nih dari apa yang sudah kamu alami gitu, ada jadwal sendiri nggak sih? Maksudnya jadwal nulis gitu, terus atau misalnya jadwal bikin konten, kamu ngaturnya Hmm, kayak gimana? aku kalau nulis biasanya malam karena emang aku aktifnya malam ya. Jadi nulis buat konten tuh dari sore udah dari pulang ngajar. Tuh aku sore udah aktif lah, udah aktif kalau nggak ada kelas dari online gitu, nggak ada Zoom ya udah aku sore udah buat konten ngambil-ngambil footage biasanya dari folder-folder yang lama juga aku ambil kadang nanti buat konten habis itu malam baru nulis di blog. Tapi sekarang lagi jarang ya, lagi jarang update bulan-bulan ini karena memang padat banget karena mau bagi rapot nih anak-anak anak-anak sekolah, jadi lagi nggak kepegang betul blog karena emang
lagi padat, jadi udah lama nggak nulis bulan-bulan ini. Karena sibuk ini ya, mau rapot ya. Iya, rapot. Duh. Kalau kebayang sih ribetnya. Tapi kalau ini masih jalan apa yang apa dari klien gitu, misalnya orderan dari klien gitu. Oh, ini lagi nggak ada. Aku lagi nggak ngestop juga sih, karena lagi pasti nggak akan kepegang gitu. Jadi biasanya aku oper ke yang lain aja. Karena kan aku ada di agensi juga. Jadi Mhm. itu rebutan biasanya. Jadi siapa yang mau aja ngambil gitu. Aku tertarik tadi yang apa kayak komunitas agensi itu apa ya komunitasnya seperti apa gitu. Terus kerjanya kayak gimana gitu. Oh, kalau yang dapat job dari komunitas, itu aku komunitas blogger. Dulu aku sempat di Blogger Jakarta ada. Blogger Jakarta cuma sekarang Blogger Jakarta lagi kayaknya kurang aktif ya gitu. Ada juga namanya kalau yang seluruh Indonesia Blogger Hub, blogger perempuan. Itu sering tuh ada lomba-lomba blog atau ada job dari situ sering. Terus kalau aku di Medan, blogger Medan, itu sering ada bekerja sama sama brand-brand gitu ya. Untuk misalnya datang ke grand opening mereka atau misalnya buat tulisan untuk promosi mereka itu sering nanti mereka ngasih eh, merchandise dari apa dari produk mereka atau nanti dapat fee juga gitu, fee transport lah kalau emang datang ke tempatnya. Seringnya kayak gitu sih kalau dari komunitas blogger. Terus kalau job tulisannya kadang nanti ada aja tuh kayak kan mereka kan rata-rata di komunitas tuh nggak semuanya newbie gitu. Ada yang udah expert-expert, jadi ada yang udah punya agensi, mereka lagi butuh content writer, nanti mereka ngeplot di situ kan di grup misalnya. Ini ada yang butuh 10 artikel, siapa yang mau gas gitu kan. Butuh 10 orang misalnya. Udah nanti langsung dijapriin, bagi-bagi langsung kayak gitu sih. Ya, berarti emang ada agensi-agensinya. Pas kamu apa ke agensi gitu udah pernah punya pengalaman kayak misalnya agensinya ternyata kurang terpercaya atau kurang profesional atau selama kamu ini oke. Kalau yang kurang terpercaya aku biasanya nggak di agensi, aku di personal. Karena aku tadi pernah bilang yang dapat jawabnya dari DMIG. Itu kan berarti kan di approach-nya personal gitu. Itu pernah. Aku di approach di LinkedIn juga pernah, tapi habis itu berujung hit and run ya. Nggak dilanjut, aku udah nulis, aku udah kasih, tapi aku karena masih polos, jadi nggak ada ngasih-ngasih DP gitu kan. Jadi nggak tahu tuh, aku udah ngasih tulisan, udah ngasih, habis itu ternyata mereka langsung hilang. Tiba-tiba langsung checklist satu. Langsung aku nggak dibayar, habis itu ternyata aku cek di kontennya dipakai kontennya. Itu yang paling miris sih. Konten aku dipakai tapi aku nggak dibayar. Itu sering, bukan sering, pernah dulu. Itu kamu habis kirim konten langsung putus gitu. Dia langsung Iya, cek. udah approach habis itu mereka jawab kan, iya ada revisi misalnya gitu. Udah aku revisi, udah aku kirim lagi, habis itu tiba-tiba hilang, nggak ada kabar lagi. Habis itu tiba-tiba kontennya dipakai. Miris sekali itu. Itu pertama kali, yang kedua kali aku ditipu. Nggak ada. Yang pertama aku ditipunya udah buat konten, dah aku udah kirim tapi habis itu udah nggak ada kabar lagi gitu. Tapi nggak dipakai sih. Yang kedua ini dipakai. Habis itu aku belajar jadinya harus DP dulu biar Waktu nggak ada terjadi. awal-awal. Iya, masih awal-awal banget tuh. Jadi pengalaman ya yang ini banget sih apa terlupakannya tapi ya kurang menyenangkan. Iya, nyesek banget. Tapi pas kamu tahu itu dipakai, apa yang kamu lakukan? Tadinya aku mau ngelapor sih, cuma aku bingung mau ngelapor kemana. Mau ngelapor kemana juga kan bingung ya. Tapi aku mikir lagi juga media nggak terkenal kok, ya udahlah. Ya udah nggak apa-apa. Jadi mesti nggak ada impact gimana gimana gitu kan. Ya udahlah ikhlasin aja. Jadi tadinya aku mau ngelapor cuma bingung mau ngelapor kemana kayak gini-gini kan. Terus juga kan aku nggak ada bukti tertulisnya gitu, nggak ada hitam di atas putih. Jadi ya udahlah. Jadi mungkin pembelajaran juga untuk
jangan gampang tertipu, terus harus ada DP juga gitu kan, harus ada hitam di atas putih biar jelas perjanjiannya gitu. Kalau tadi kan kamu cerita apa dari DM gitu ya, dapat jobnya, terus dari LinkedIn, dari komunitas. Ada ya, ada yang kamu sendiri ini nggak sih, kayak cari sendiri gitu, approach sendiri. Aku nyari yang agensi ini kan aku nyari di LinkedIn juga kan ada lowongan kerja gitu kan. Atau misalnya di Facebook kadang ada tuh lowongan-lowongan kerja gitu, loker. Aku nyari di situ juga. Atau misalnya job-job project atau apa kan di project.co.id juga ada. Kadang aku nyari dari situ. Atau dari Fastwork gitu. Jadi kadang aku juga nyari kalau emang lagi sepi banget. Karena main freelance kan nggak melulu ada project terus ya. Jadi kadang ya udah kalau lagi sepi nyari aku. Project apa ya, terbanyak yang pernah kamu pegang paralel gitu. Biasanya apa, pernah berapa gitu? Berapanya aku berapa ya? Aku biasanya berapa paling mentok-mentok eh, 1 juta dalam berapa project gitu. Misalnya satu project nih berapa tulisan gitu, itu nyampe 1 juta pernah. Jadi cuman berapa tulisan doang, tapi karena emang tulisannya kan panjang gitu ya. Tulisannya panjang dan itu dipublishnya di media. Jadi mereka butuh berapa tulisan kemarin ya? Nyampe 1 juta gitu. Alhamdulillah lah untuk anak-anak Gen Z sepertiku ini sangat untuk menambah uang jajan ya. Juga apa, pastilah di harga segitu karena emang tulisan kamu kan udah keren banget gitu, banyak Alhamdulillah. apa bisa mendapatkan hasil segitu ya. Iya, iya. Kalau apa biasanya paling banyak tuh bentukannya artikel kah atau tips, atau kayak apa tuh, carousel. Ya biasanya artikel karena Hmm. artikelnya panjang kan biasanya tentang tips and trick atau emang by riset ada risetnya sumber-sumbernya terus nanti lebih ngalir gitu tulisannya jadi nggak terlalu berat kayak tentang narasi gitu sih naratif lebih ke naratif. Kalau poin-poin juga kadang ada juga gitu. Ada poin-poinnya kan berapa nomor gitu kan kayak gitu sih. Kalau kamu sendiri kan eh, kayaknya aktif di IG ya, Kenapa? aktif di IG ya, Iya, buat ngisiin apa, tulisan-tulisan kayak gitu. Kamu gimana apa ngebangun engagement gitu di Instagram kamu? Pentingkah atau yang penting ya udah posting aja gitu tulisan, atau kamu yang versi yang apa cukup aktif gitu dengan followers kamu? aku untuk membangun engagement itu menurut aku penting karena kalau nggak ada engagement gimana mau laris gitu ya tulisannya gitu, gimana mau dikenal gitu. Jadi biasanya aku ngaktifin gitu ya biar aktif para followersnya. Biasanya aku aktif di story juga gitu. Setiap hari nggak pernah ada bolong lah, selalu ada story gitu. Jangan pernah sampai kalau orang ngebuka profil kita nggak ada story-nya gitu. Jadi aku selalu usahain tiap hari buat story gitu. Dan itu biasanya aku kadang usahain buat story itu ada interaksinya di story itu. Entah kayak apa tuh yang reaksi emoticon itu atau question box gitu kan atau yang slide-slide itu. Ya itu penting untuk atau enggak misalnya untuk yang biar dia ngebales lewat DM gitu kan. Itu penting untuk naikin engagement. Terus kalau misalnya konten di feed-nya biasanya aku buat reels itu kadang nggak sering sih kadang paling kayak berapa minggu sekali atau buat feednya carousel atau buat feed foto aja gitu tapi nanti ada ceritanya gitu di captionnya jadi nggak polos aja tapi ada ceritanya karena menurut aku untuk menaikkan engagement bukan hanya storytelling tapi bisa juga jadi story selling gitu jadi ada yang dijual entah tadi personal branding atau menjual suatu produk atau jasa gitu. Ada call to action-nya lah di akhir. Entah untuk komen atau apa, DM gitu kan ya. Klik atau klik link di bio gitu.
Jadi emang kamu juga berusaha untuk konsisten gitu ya, apa bikin story gitu di Instagram nggak sampai kosong gitu. Iya, benar benar benar. Bagaimana kamu manage itu loh? Maksudnya dengan kegiatan kamu kan nih sekarang kesibukan kamu, terus kamu juga nulis, terus harus apa maintain engagement juga. Ada sempat overwhelm apa kayak udah santai aja, nggak dibikin pusing atau gimana? Aku iya overwhelm pastilah. Tapi aku cuman kayak aduh, rungsing-rungsing tapi habis itu kelar juga gitu. Kadang cuma di banyak mikirnya tapi habis itu kelar juga gitu. Kadang yang buat aku pusing karena saya banyak gitu kan. Numpuk gitu ya udah jajarin aja biar nggak numpuk. Dijejer. Habis itu kadang aku kerjain juga sih kayak misalnya aku kadang langsung kasih solusi gitu ya. Misalnya oke, ini siang ini harus ini dulu yang dikerjain. Jadi prioritas juga. Jadi kira-kira mana lebih penting. Kalau misalnya ini masih bisa nanti, ya nanti dulu. Jadi betul-betul aku kasih waktu lah untuk kayak siang sama kan karena kalau di pagi kan udah sekolah. Jadi mulai dari siang sampai malam tuh harus di full. Kira-kira harus ngapain aja gitu. Ya harus dibagi-bagi. Kadang aku kalender udah penuh tuh. Hmm. Google Calendar udah penuh garis-garisnya. Kayak harus ngapain aja gitu. Time blocking kan namanya juga. Menentukan skala prioritas ya tadi. Hmm, Iya. banyak yang dikerjain tapi ya satu dulu kerjain pelan-pelan. Ternyata selesai juga gitu. Iya, walaupun sambat juga tapi selesai juga kok gitu. Gitu ya. Ada mana duluan gitu. Iya, 5W1H, waduh, 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 aduh. Nah, oke. Pas kamu apa ya mulai jadi content writer nih ya, apa sih gimana respon anggota keluarga, respon teman gitu kan mungkin baru gitu ya, baru maksudnya ya akhir-akhir tahun ini gitu yang lumayan terdengar, maksudnya oh ada nih namanya Lagi populer lagi namanya. gitu. Gimana sih respon keluarga gitu dari orang terdekat kamu? Respon keluarga pas dibilang apa kerjaannya, content writer, apa itu? Langsung aku ya udah dihalusin lagi, dia lebih permudah lagi, penulis. Oh, penulis. Mana bukunya? Waduh, ditanya itu aku jadi bingung. Mana bukunya? Buku apa aja mau jadi? Nggak nulis buku, nulisnya artikel. Oh, nulis di mana? Jadi kayak gitu sih. Jadi aku kalau misalnya udah keluarga nanya, aku jawabnya aja bilang penulis gitu. Buat buku apa ya udah aku bilang nulis di media. Udah gitu aja sih. Karena biar nggak ribet ya. Jadi karena mereka kan nggak ngerti apa namanya content writer apa itu katanya. Tapi kalau untuk teman-teman karena teman-teman aku masih sejaman gitu, ya, jarang ada yang lebih tua. Jadi mereka, oh content writer, content creator, jadi udah lumayan tahu sih gitu. Nggak yang aneh banget. Memberikan pemahaman gitu kepada orang tua karena kan kerjanya tidak terlihat gitu ya, maksudnya Bener. Iya dulu aku sebelum jadi guru dikiranya kerja apa sih depan laptop aja. Dikira kerjanya main laptop sama ponakan aku dibilang, "Ama nih main laptop aja," katanya. Main dikiranya gitu. Padahal aku kerja karena emang kerja depan laptop ya dari pagi sampai malam gitu kan. Akhirnya makanya aku mencari kesibukan untuk jadi guru biar kelihatan perginya gitu. Nggak di rumah aja. ya benar mungkin orang juga bingung kalau yang ini ya kali ya ini nggak pernah keluar kerja depan maksudnya di depan laptop aja tapi alhamdulillah menghasilkan gitu ya maksudnya ada uangnya gitu dari mana Ada ada gitu. jadi omongan mungkin akhirnya jadi sekarang juga apa kamu ngajar juga ya ini ngajar apa ya Vin? Kalau di SMP sekarang ngajarnya Al-Quran. Tapi kalau di SD sebagai guru pengganti sih, ngajarnya bahasa Inggris. Apa kamu ngajar terus
ada ini nggak, maksudnya kan pas maksudnya di sekolah gitu, guru-guru atau lingkungan kamu tahu nggak, kamu itu sebagai content creator terus jadi oh bisa nih Bu Vina nulis di apa, misalnya di website sekolah atau misalnya nulis di Heeh. IG apa, di di medsos gitu, medsosnya sekolah gitu, apa pernah tahu? Ih, tahu. Boleh. Apalagi pas sudah tekeran IG kan. Oh, Waduh, nih aktif ya di IG-nya. Langsung tuh kalau misalnya buat apa disuruh gitu kan. Disuruh. Nanti kalau kadang suruh aku ngepost di IG aku, nanti nge-tag sekolah biar di-repost sama sekolah gitu. Seringnya kayak gitu, nggak sampai aku yang megang medsosnya sih, enggak. Cuma maksudnya aku yang buat, nanti mereka tinggal repost aja gitu. Sering kayak gitu, sering. iya, Suruh nulis apa gitu. Nanti aku yang disuruh gitu. ketahuan skillnya, jadi ya dimanfaatkan gitu, dimanfaatkan dengan baik itu juga ya. Iya. Kalau misalnya di apa, kalau tadi anak anak apa, anak SMP, Iya, SMP. anak SMP kan udah pada punya Instagram ya, Iya, udah SD pun udah. bisa nge-follow kamu tuh, terus mereka Iya. komen apa gitu? Iya, pas awal ngefollow apa Umi di follow back ya gitu. Tapi aku IG-nya masih dikit nih followersnya Mi. Ya udah nggak apa-apa. Kadang mereka kan kayak itu nanti Umi keren kali nih Mi. Hmm, Nanti di mention ya saya Mi, di tag ya Mi, di tag gitu. Aduh, kadang mereka gitu sih, kayak jadi seru-seruan lah, tuker-tukeran IG gitu kan. terus ketika mereka melihat isi konten IG kamu gitu kan, mungkin nggak biasa gitu kan, kalau IG yang lain kan foto-foto apa, Nah, aktivitas atau kegiatan pribadi gitu, ini tapi kan kamu tulisan gitu, ada yang komentar apa gitu terkait itu? kalau murid-murid aku paling komennya kayak ini ama ngomong apa, ini Umi ngomongin apa sih Mi gitu. Karena mereka kan masih nggak ngerti ya gitu. Kayak ini Umi ngomongin apa sih, bagus sih Mi, tapi saya nggak ngerti gitu. Ya, Tapi ada beberapa kayak yang baca-baca gitu kan yang memang ngerti, langsung ih keren ya Mi, Umi nulis dari kapan Mi, gini-gini, ada kayak gitu sih, malah jadi sharing gitu kan sama anak-anak gitu. iya. Jadi mungkin ada yang tertarik juga, atau yang mungkin bisa kamu jadi apa, inspirasi mereka kayak oh kayaknya bisa juga nih, seru-seru juga nih. Iya, eh, bisa jadi inspirasi gitu. Karena beberapa anak-anak juga ada yang tertarik jadi penulis gitu kan. Nanti nanya-nanya tuh sering kayak gitu. Nah, kalau ada yang tertarik nulis gitu, biasanya kamu apa, approach lebih gitu, atau ya udah sharing secara umum aja? Biasanya sharing sih, sharing-sharing aja. Aku belum coba approach karena dia masih ragu-ragu gitu kan, belum yang semangat banget. Kalau biasanya kan kalau udah semangat bakal nanya terus kan. Jadi aku lihat aja keseriusan dia gitu, bakal terus semangat apa enggak nih gitu. Aku lihat dulu kadang gitu. Oke, jadi tergantung lagi anaknya ya. Ya bener. Hmm. Nah, mungkin kan kamu sekarang nih menggelutinya as a content writer, content creator lah, dan Mhm. seorang guru gitu ya. Selama kamu jadi content writer, apa sih suka dukanya gitu? Oke. Suka dukanya tadi ya udah diceritain, dapat klien habis itu hit and run gitu. Udah dikasih tulisannya, kabur dia dipakai kontennya itu yang sedihnya. Cuma kalau sukanya ya tadi jadinya bisa meluangkan apa isi hati gitu ya lewat tulisan, terus juga ternyata bermanfaat bagi orang lain. Kadang aku suka amazed sendiri sih kalau misalnya udah nulis terus ada yang komen gitu kan, ih keren banget tulisannya, aku merasa terbantu, misalnya merasa terbantu dengan tulisan aku senang banget sih gitu. Karena aku rasa aku nulisnya biasa aja, tapi ternyata ada yang merasa relate dan merasa terbantu, itu langsung kayak happiness tersendiri gitu. Jadi merasa apa ya, fulfilling gitu ya, maksudnya oh Iya ternyata bener. tulisan sederhana, mungkin kita kamu ngerasanya sederhana atau ya itu kayak biasa aja deh, tapi buat orang lain tuh kayak
impactful gitu, atau Benar-benar. rasa ternyata dia ngerasain kayak gue juga ya, atau nggak, atau relate lah gitu. Merasa relate gitu. Kalau misalnya apa, kan sekarang masih menggeluti, tapi apakah kamu nanti jangka panjangnya akan terus menggeluti profesi ini sebagai content writer, atau nantinya jadi hobi aja atau gimana? Kalau untuk mungkin ke depannya aku bakal lebih ke tetap menulis tapi di bidang digital yang lain. Aku sekarang lagi belajar UX writer gitu. Jadi lagi belajar untuk UX-nya gimana. Tapi aku nggak ikut ini sih nggak. Cuma nggak ikut UX itu workshop nggak. Soalnya aku takutnya nggak bisa manage waktu. Cuma aku juga belajar di tempat lain gitu sama orang-orang yang aku tahu juga bisa. Aku langsung ngajak one on one aja sih biasanya. Langsung aku belajar UX gitu, UX writer. Aku lagi pengen itu belajar itu sama programming lah, sikit-sikit lah. Programming gitu karena emang aku minat ke sana. Jadi biar ke depannya kan kalau tulisan ini udah banyak yang suka nih. Jadi gimana kita biar bisa lebih gitu dari yang lain gitu. Karena komputernya kan udah banyak ya. Gimana kita bisa lebih dari yang lain, kita harus punya keahlian yang lain gitu, apalagi di digital kan gitu. Berarti tetap di dunia penulisan, tapi di apa, besar di eksperimen style yang lain gitu ya. Kalau ini sendiri tadi profesi sebagai gurunya akan seperti apa? Mau Kalau guru kayaknya bakal terus guru ya gitu. Kalau guru entah di sekolah ataupun nanti tetap bisa online gitu kan, banyak macam sekarang kan bisa ngajar lewat mana aja. Tapi kalau untuk guru aku udah passionnya emang di guru sih, kayak suka aja sama anak-anak, entah anak-anak entah sama siapa, tapi aku suka aja sharing gitu. Jadi aku bakal tetap jadi guru gitu, entah sampai kapan. Tapi aku bakal tetap jadi guru. Tapi kan entah karena kan aku juga ada buka mentorship kan, ya lewat online juga bisa mentorship content writer gitu. Jadi sharing-sharing tentang penulisan juga bisa, atau tentang apapun yang bisa aku sharing ya aku sharing aja. Emang anaknya suka sharing aja kok. apa tuh menarik sekali. Mentor, mentor. Mentorship content writer. Iya. Jadi ini siapapun bisa gitu, one on one. Kita pun bisa ikutan, tapi nanti one on one doang sama aku lewat Zoom atau Gmeet gitu. Nanti udah ada materinya dari aku gitu. Ada aku ngejelasin, nanti tanya jawab, nanti ada tugasnya gitu sih. MCW aku sikat kan. Itu gimana teknisnya? Buat apa jadi menti kamu berarti ya? Ya, jadi nanti bakal ditanya gitu kan udah pernah nulis apa belum, kesulitannya apa, nanti baru habis itu dijadwalin. Karena jadwalnya bebas tergantung mentinya gitu. Jadwalnya sebebas mungkin lah, tapi minimal 3 hari. Jadi bisa dibagi-bagi entah seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu. Terserah, atau 3 hari berturut-turut juga boleh. Kayak gitu sih. Aku nanti habis itu nanti baru lewat Zoom atau Gmeet, nanti ada materinya. Setelah itu ada Q&A, di hari keduanya nanti bakal ada tugas. Di hari ketiga baru review gitu. Ada bahas materinya sampai 3 hari. Lebih dari itu juga bisa, karena ada bandingnya juga sampai sebulan juga ada, kayak sampai 2 bulan juga ada. Tapi seminggunya 2 kali gitu, 2 kali pertemuan. Itu berbayar. Yap, berbayar. Berbayarnya maksudnya paketan atau gimana ini? Tadi minimal 3 hari. Per harinya ada harganya tuh minimal 3 hari. Kalau banding 1 bulan seminggu 2 hari gitu. Ada harganya. Oh, menarik banget ya, kamu udah bisa ngebuka sesi one on one ya. Iya. Sebenarnya juga ada sharingnya juga, sharing MCW itu gratis. One tapi nggak ada materinya, itu aja bedanya. Oh, bedanya nggak ada, nggak ada, iya. Yang ikutan one on one itu yang paling muda usia berapa? Paling muda seumuran, ada yang di bawah aku, ada 2002 ada gitu, kayak yang di bawah aku lah.
Kalau yang paling muda nggak pernah ada yang anak kecil sih. Aku belum pernah dapet. Cuma kalau yang lebih tua ada banyak. Banyak. Paling apa senior lah, Rossi Yang itu. paling seru tuh pernah seumuran abang aku. Bedanya aku sama abang aku beda 8 tahun ada. Seumuran abang aku. Jadi kayak aku udah ngobrolnya ya udah santai aja kayak sama teman aja gitu. Kalau apa mereka tahu kamu tahu dapat infonya dari apa? Maksud dari mana? Jadi Langsung aja ketemu gitu. Maksudnya bukan karena mereka ngeliat IG aku terus langsung nge-DM. Ada juga yang mencet link di bio. Langsung schedule karena ada di situ. Jadi langsung schedule appointment. Udah langsung one on one. Apa beralihnya ke WhatsApp bisnis gitu kan. Langsung one on one deh. Langsung aku dia nanya-nanya dulu gitu kan. Baru lanjut ke one on one gitu. sejak kapan kamu mulai one on one ini? Vin? 2020. Udah lumayan lama ya. Nah, Benar. iya, udah alhamdulillah udah Apa yang lama sih. Soalnya kan aku dari 2020 pernah di approach dari apa jadi pemateri tuh di kelas penulis artikel. Jadi habis itu aku langsung kepikiran kayaknya kalau berhenti di sini aja kayaknya kurang ya gitu. Akhirnya aku buka MCW ini gitu. Tadinya namanya gonta-ganti tuh, aku masih bingung namanya apa. Jasa kepenulisan, atau jasa pengajar apa gitu. Jadi bingung kan akhirnya lama-lama aku pastiin jadi mentorship content writer gitu. apa yang membuat kamu kayak mantep atau yakin? Tadi kan selain sekarang nih gitu. Tapi pas di awal mungkin kan kayak mungkin ragu-ragu atau enggak maju mundur lah gitu. Tapi sampai akhirnya yakin ya udahlah, bismillah coba aja sama ini. Oh, buka one on gini sebenarnya awalnya ya karena pengen sharing aja. Aku nggak ragu sih, orangnya pede aja. Alhamdulillah, tapi kalau misalnya sempat karena kan dulu tahun 2020 tuh masih dikit kan pencarian content writer tuh banyak yang nyari tapi hasilnya tuh masih dikit. Dan dulu tuh aku masih paling atas tuh nama IG aku kalau dicari content writer. Jadi masih banyak yang nyari-nyari apa? Nyari-nyari content writer terus pengen belajar tuh ke IG aku tuh masih sering gitu. Karena sekarang sih udah banyak saingannya ya, udah banyak kompetitor jadi udah lumayan berkurang tapi masih ada sih. Alhamdulillah masih ada aja gitu. Tapi kalau dulu kenapa pede ya karena itu karena banyak yang approach gitu, banyak yang DM. Banyak yang DM, banyak yang klik link di bio, alhamdulillah sih. Dari dulu tuh 2020 masih rame-ramenya kan gitu. Pas pandemi ya itu ya. Ya, pandemi masih orang-orang cari kerjaan gitu kan. Semuanya serba online gitu ya. Semua serba online, pengen cari kesibukan di online kayak gitu sih. Makanya lagi rame banget tuh content writer, masih content writing tuh masih naik-naiknya. Cuma demand-nya masih banyak, cuma maksudnya yang orang-orangnya masih dikit gitu. Masih belum banyak. Biasanya kalau yang ikut one on one itu kebanyakan udah pernah nulis atau baru memulai. Banyaknya baru memulai. Yang udah pernah nulis biasanya materinya beda sama aku bedain. Jadi lebih maju gitu kan. Lebih karena udah berpengalaman dia gitu. Alhamdulillah semenjak di CC ini juga banyak dari anak-anak CC ikutan gitu kan. Oke, kalau menurut kamu ya dari pengalaman kamu one on one gitu, apakah misalnya yang maksudnya dia punya ketertarikan untuk menulis gitu, tapi mungkin apa itu menulis itu bakat atau yang bisa dilatih gitu? Iya, iya. Ya, kan ada yang mungkin tertarik tapi kok susah nulisnya atau mungkin bisa nulis tapi hasilnya apa ya tulisannya ya kurang ada apa ya feel-nya gitu atau bisa semua orang tuh bisa nulis gitu. Oke. Semua orang bisa nulis gitu. Mungkin semua orang nggak jadi penulis, tapi semua orang bisa nulis. Itu yang aku selalu tanemin gitu kan. Karena di hari pertama biasanya aku selalu sharing tentang mindset dulu gitu. Habis itu aku ulik-ulik lagi kira-kira hambatan nulis dia apa gitu kan. Hambatannya apa? Coba deh dirasain dulu,
divalidasi dulu hambatannya, baru coba kita mulai nulis gitu. Karena sebenarnya kan emosi-emosi yang dari internal tuh cuma butuh dirasain aja kan, cuma butuh divalidasi biar habis itu nanti dia pergi sendiri gitu. Jadi habis itu kalau udah tenang, udah relax, barulah menulis gitu. Biasanya menulis kan sebenarnya mau dapat feel-nya karena mungkin kalau nggak kerasa feel-nya, biasanya karena nggak dari hati, karena tuntutan aja. Coba kalau nulisnya karena emang lagi galau nih, lagi maruk-maruknya nulis, biasanya keluar tuh feel-nya gitu. Karena emang dari hati nulisnya kan. Karena kan energi yang kita sampein tuh bakal nyampe ke tulisan gitu. Dan orang yang baca akan ngerasain juga gitu. Ya, semua orang bisa menulis walaupun seorang penulis gitu ya. Nah, semua orang bukan bakal jadi penulis, tapi semua orang bisa nulis. Orang bukan jadi penulis tapi bisa menulis. Kalau yang on sama kamu itu mereka goalsnya apa? Mau jadi content writer juga atau cuma ya udah pengen nulis aja gitu? Biasanya ada yang jadi cuma nulis, ada yang pengen jadi content writer, ada yang emang pengen ngembangin SEO-nya, ada yang pengen ngembangin SEO gitu kan, pengen mendalami SEO juga ada kayak gitu. Jadi nggak semuanya pengen nulis, ada juga yang teknik-tekniknya gitu, technical, biasanya ada juga yang kayak gitu. Apa? Nggak semuanya mau jadi content writer tapi ya mau nulis aja gitu ya. Ya ada juga yang kayak gitu sih gitu. Kalau apa dari pengalaman kamu yang one on one lagi ya, apa eh, kamu melihatnya apakah penulisan ini tuh jadi apa ya ladang 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 apa ya maksudnya menjanjikan gitu ladang yang keren Oh, kan enggak gitu sih karena kan. aku selalu hmm, eh, karena aku selalu apa punya headline lah ya gitu. Kalau nggak bisa ngoding, nggak kan? bisa desain, ya udah nulis aja. Karena kan kemampuan yang kalau apa ngoding itu kan punya latihan yang cukup berat. Terus kalau desain nggak semuanya bisa desain. Yang paling orang-orang bisa ya nulis gitu. Jadi ya pasti semua orang bisa nulis gitu. Ya, Tinggal dilatih aja sense-nya. gitu ya. Nggak butuh alat apa-apa gitu ya. Hmm, Terus, maksudnya ya bermodal misalnya pulpen atau cari kertas nulis gitu benar-benar. kan dari catatan. Tuh. Kalau kamu melihat sendiri umum ya gitu apa orang Indonesia gitu dengan apa profesi content writer ini gitu kamu melihatnya gimana sih ke depannya apakah oh memang apa dia akan jadi profesi yang bisa apa ya bisa kayak yang terlihat maksudnya kelihatan gitu kan yang kalau misal kayak dokter, polisi yang emang terlihat itu konten writer kan di belakang layar gitu ya. Kamu melihatnya seperti apa kalau di Indonesia sendiri ini sekarang? Kalau di Indonesia mungkin banyak kan sebenarnya profesi writer yang lain gitu. Dan menurut aku penulis masih bisa menjanjikan, apakah terlihat atau enggak tergantung kepengennya orang masing-masing lah. Pengen dilihat atau enggak itu kan tergantung orang. Ada yang emang sukanya di belakang layar gitu, ada yang sukanya emang kelihatan ya. Kalau pengen kelihatan ya udah jadi penulis yang terlihat gitu. Nggak harus jadi ghostwriter gitu. Jadi penulis yang terlihat juga bisa kan gitu. Sebenarnya kan content writer juga bisa terlihat sebenarnya kan dengan cara nulis artikel terus terpampang nyata namanya di situ kan juga bisa gitu. Tergantung orangnya sekarang milih yang mana gitu. Dan untuk kedepannya menurut aku masih akan terus menjanjikan sih karena selama masih ada Google, selama masih ada mesin pencarian, blog, terus tulisan-tulisan itu masih akan laku sih. Orang-orang masih nyari terus kok gitu. Akan menjanjikan lah. Ya, Hmm.
Oke, terus Vin, kalau kamu apa selama nulis ini tadi kan kamu ngerasa maksudnya pernah lah ada writer block begitu. Ada apa ya? Selama nulis tuh pernah nggak sih sampai stres atau sampai burnout sampai udahlah kayaknya udah deh gitu nggak nulis lagi gitu. Pernah ngerasa kayak gitu nggak? Halo, tadi apakah kayaknya keputus Kak tadi aku? Oh iya, coverage ya nggak apa-apa. Lagi ya. eh Gimana sih tadi cara kamu gitu ngelola stres atau kelelahan gitu sebagai content writer? Apa pernah kamu tuh kayak udah deh berhenti aja gitu atau kayaknya capek deh gitu. Aku biasanya kalau lagi capek gitu, aku balik lagi ke diri aku yang lalu gitu. Kenapa aku mulai hal ini dan why-nya kenapa gitu aku mau terus sampai sekarang. Habis itu kalau aku udah semangat lagi, biasanya aku mikir lagi gitu. Eh, Kadang aku kalau udah capek, biasanya aku jeda sih. Jeda dulu, jeda berapa lama, nggak nulis gitu kan, entah 2 hari, 3 hari. Kalau udah rasanya pengen amunisi ya udah tinggal baca buku lagi, baca buku yang disuka dulu lah, nggak harus yang berat-berat gitu kan, entah baca buku cerita atau novel gitu kan. Habis itu nanti baca-baca artikel yang emang berkait dengan apa yang ingin kita tulis gitu kan, baru deh mulai nulis lagi dan terisi kan semangat dan amunisinya, baru nulis lagi. Biasanya kayak gitu sih aku ngatasinnya gitu. Balik lagi ingat strong why-nya ya. Kenapa? Yap. Niatnya apa gitu. Emang karena motivasi motivasi paling besar dan yang paling seru ya dari internal kita gitu ya. Benar, benar, benar. Semangat dari luar kadang ya kalau kitanya ya, semangat dan kita masih nggak kuat gitu ya strongnya ya udah kita gitu. Em, Kalau kamu apa pas apa ya tadi kan banyak tuh apa ya klien-klien terus pas one on one gitu kan ketika kamu ketemu mereka gitu apa sih pesan yang paling sering kamu ini apa kasih ke mereka gitu selain tadi apa mindset dulu gitu kan. Ya pesannya ya, jangan berhenti menulis aja gitu. Aku selalu ngasih pesannya kayak gitu kalau emang closingnya misalnya. Itu kan kalau materi kan, adalah beberapa udah ada materinya. Cuma maksudnya kalau pesannya mungkin itu tadi jangan berhenti menulis gitu. Karena emang kalau emang lagi capek, ya kan obatnya capek ya dituangkan juga kan ke tulisan. Tuangkan juga apa yang dipikiran ke tulisan juga. Jadi ya aku suruh jangan berhenti nulis gitu. Entah pas lagi nulis di buku tulis gitu kan, jangan berhenti aja nulisnya. Kalau misalnya bingung gitu, tulis aja ya itu tulis. Jadi aku menyuruh jangan berhenti nulis biar otaknya tuh agak rilis dulu lah gitu, dituang dulu emosinya tuh ke media lain gitu. Jangan berhenti menulis walaupun bingung terus tulis aja ya. Iya. Oke deh. Vin, kalau dari kamu apa pribadi gitu apa em, tadi kan pesan atau nasihat lah buat orang yang mau mulai jadi konten kreator gitu. Kalau buat kamu sendiri apa pesan buat diri kamu sendiri gitu eh, apa sih yang kamu sering apa ulang-ulang gitu kalau yang kamu ingat. Aku kasih pesan diri aku sendiri baru itu yang apa, kan aku sempet ya buat video untuk diri aku sendiri tapi untuk dari tahun lalu, dan Hmm? sampai sekarang tuh pesannya sama. Kalau aku capek istirahat, jangan nambah kerjaan. Karena aku tadi gitu ya, aku selalu pikir kayak jangan berhenti nulis gitu. Tapi Hmm. ya kadang kalau capek istirahat aja, jangan diporsir gitu istilahnya gitu. Jadi aku kadang ya udah aku nulis juga tetap nulis, tapi istirahat juga gitu. Di nasihat buat
baru mulai itu jangan berhenti menulis, tapi buat diri sendiri karena sering menulis gitu ya, kayak wah terus-terusan nulis, akhirnya pesannya ya istirahat dulu gitu. Kalau butuh, kalau capek ya jeda dulu gitu ya, istirahat. Jangan ngoyo lah, jangan apa diforsir. Porsir. Hmm. Oke, pesan yang ya itu kayaknya nggak semua apa itu juga berlaku deh kayaknya di semua profesi gitu ya. Oke, kalau capek ya jeda dulu, istirahat dulu, bukan lari atau kabur atau berhenti gitu ya. Wah, oke, Vin. Nggak berasa nih, kayaknya udah banyak yang aku apa gali dari kamu sebagai content creator, dengan pengalaman-pengalaman kamu yang udah banyak banget, dan sampai sekarang yang sudah apa berhasil nih bikin one on one, terus udah apa punya klien yang main banyak juga, menghasilkan artikel yang banyak juga gitu. Terakhir nih aku mau tanya, apa sih pelajaran hidup yang kamu dapatkan sebagai content creator ini, dan apa um, apa yang apa hal apa yang jadi merubah hidup kamu gitu ketika menjalani profesi ini. Oke, jadi aku apa ya, pelajaran hidupnya. Aku ngerasa kalau jadi yang lain mungkin aku nggak akan seperti sekarang gitu. Pelajaran hidupnya mungkin aku bakal bisa terus memberikan kebermanfaatan, bukan hanya lewat yang apa yang kelihatan gitu ya, tapi yang nggak terlihat yang saya tadi itu nulis gitu. Karena aku tahu kebermanfaatan itu bisa di-sharing lewat apapun gitu. Jadi mungkin itu sih yang bisa aku dapetin dari hal menulis ini ya gitu. Aku bisa sharing apapun, tapi tanpa harus akunya keluar-keluar gitu ya di hadapan orang banyak. Aku dengan tulisan satu tulisan aja, orang udah ngerasa bermanfaat, itu udah membuat bermanfaatan yang berdampak gitu ya, berdampak lebih banyak ke orang-orang gitu. Gitu sih. Aku nulisnya cuma sekali, tapi bermanfaatnya bisa berkali-kali lipat gitu. Ya, tulisannya sekali tapi dampaknya berkali-kali. Tulisannya satu tapi pahalanya beribu-ribu ya insya Allah. Amin, insya Allah. Karena tulisan kamu ya nggak tahu nantinya bisa merubah atau bisa ya, jadi inspirasi buat apa aja gitu kan. Atau tulisan yang lama, yang baru gitu kan, nggak tahu nanti apa impactnya seperti apa. Tapi baik kamu yang apa tadi kebermanfaatan itu yang kamu ingat terus, dan itu yang pelajaran yang kamu ambil gitu ya sebagai Hmm. terima kasih banyak sharingnya buat sore ini. Aku banyak banget belajar dari kamu uh, sebagai apa dunia baru buat aku ya konten creator itu. Jadi cuman ya udah tahu ada profesi itu, dan sekarang kan uh, digitalisasi sangat aktif gitu kan, apa-apa lewat apa media sosial gitu, dan sekarang jadi tahu di balik layar seorang content writer gitu. Darinya Iya. yang mau disampaikan. Ya, terima kasih banyak juga Kak Su udah mau sharing-sharing juga bareng. Karena ini apa eh, cukup aku udah lama gitu nulis jadi kayak bisa menuangkan apa yang di pikiran gitu lewat ngobrol bareng sama Kak Sul gitu. Harapannya sih apa nggak berhenti di sini aja ya, nanti kita bisa sharing sharing lagi, atau bisa ketemu, ada rezeki buat ketemu ya entah di mana gitu, ketemu langsung Ini tadi Medan, tadi Bekasi ya Kak. di Jakarta, apa kabar-kabarin lah ya. Ya. Oke, untuk apa sesi ini cukupkan ya. Terima kasih sekali lagi Vina. Semoga apa yang kamu lakukan
apa yang akan kamu lakukan nantinya, selalu dalam apa eh, selalu diberkahi, selalu Allah beri kekuatan, kemudahan, kelancaran, dan jadi pesan dari kamu kalau mau apa, semua orang tuh nggak harus jadi penulis, tapi semua orang bisa nulis. Benar. Harus mengingat itu dan mencoba mulai menulis juga, karena aku pengen menulis, pesan nggak bagus tuh. Oke, Vin, aku terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Makasih, Kak.